Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi cerita rakyat dan cerpen pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ernawati SPD. Selamat menyaksikan. Hikayat dan cerpen memiliki kesamaan dan perbedaan dalam kaitannya dengan unsur-unsur pembangun di dalamnya, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur hikayat lebih kompleks dibandingkan dengan cerpen. Sebagai contoh, jumlah tokoh dalam hikayat lebih banyak dibandingkan dengan tokoh dalam cerpen. Selain itu, latar dan alurnya lebih kompleks, tidak sesederhana cerpen. Sementara itu, dalam kaitannya dengan unsur ekstrinsik, baik hikayat maupun cerpen sama-sama membahas tentang nilai-nilai yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Misalnya, nilai pendidikan, agama, sosial, moral, budaya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya uraikan secara terperinci mengenai unsur intrinsik hikayat. Yang pertama, tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Tema merupakan pangkal pokok pengembangan isi cerita. Tema jarang dinyatakan secara tersurat. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus mengenali unsur-unsur intrinsiknya. Ada 3 unsur intrinsik yang dapat digunakan untuk memahami tema sebuah cerita, yaitu melalui alur cerita. Alur cerita dapat berfungsi untuk membimbing pembaca mengenali tema. Jika kita mendaftar peristiwa yang ada dalam cerita yang kita baca, kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang diurutkan atas dasar sebab akibat, yaitu peristiwa A mengakibatkan peristiwa B. Peristiwa B merupakan akibat dari peristiwa A. Kemudian, melalui tokoh cerita. Penokohan meliputi peran dan sifat-sifat tokoh yang diciptakan dalam cerita. Tokoh cerita dengan beragam sifat dan wataknya diciptakan untuk membangun sebuah tema. Tokoh jahat biasanya dipertentangkan dengan tokoh baik. Selanjutnya, melalui bahasa yang dipergunakan dalam cerita. Bahasa dapat digunakan untuk menemukan tema melalui kalimat-kalimat, dialog yang diucapkan oleh para tokoh, dan komentar pengarang terhadap peristiwa-peristiwa. Cerita itu dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dapat kita jadikan rumusan tema. Yang kedua, amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah cerita. Amanat pada umumnya tidak disampaikan secara tersurat, melainkan tersirat. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf, tetapi harus membacanya hingga tuntas. Yang ketiga adalah latar. Latar adalah informasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh
atau peristiwa yang dialami tokoh. Dalam cerita, terkadang tidak disebutkan secara jelas latar perbuatan tokoh itu. Yang ada hanya penyebutan latar secara umum. Sebagai contoh, di tepi hutan, di sebuah desa, pada suatu waktu, pada zaman dahulu, atau pada saat senja. Keempat, penokohan. Penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Selain latar, penokohan dalam cerita klasik juga memiliki kekhasan. Salah satu di antaranya adalah tokohnya cenderung berwatak hitam putih. Tokoh baik segalanya berwatak baik, dan tokoh jahat selalu jahat. Untuk menggambarkan karakter seorang tokoh, sebuah cerita dapat menggunakan teknik sebagai berikut. Pertama, teknik analitik, yaitu cara menggambarkan karakter tokoh yang diceritakan secara langsung oleh pengarang. Kedua, teknik dramatik, yaitu cara menggambarkan karakter tokoh yang dikemukakan melalui penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata kebahasaan tokoh, penggambaran jalan pikiran tokoh, dan penggambaran oleh tokoh lain. Sementara itu, aspek yang digambarkannya bisa berupa aspek fisik, sosial, psikologis, dan nilai moral atau akhlaknya. Yang kelima, pengaluran. Alur disebut juga plot atau rangkaian cerita. Namun, ada pula ahli yang membedakan antara alur dan plot. Alasannya, alur sama dengan rangkaian cerita, sedangkan plot merupakan rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Berdasarkan isi cerita atau jenis peristiwanya, alur terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu: pertama, alur gerak. Alur disusun dengan diawali cerita tentang adanya suatu masalah, kemudian menuju cara pemecahannya. Kedua, alur pedih. Alur ini umumnya berkisah tentang kemalangan yang dialami oleh tokoh idaman. Tokoh tersebut mengalami serangkaian musibah yang terus berakhir dengan kesedihan. Ketiga, alur tragis. Sang pelaku utama mengalami rangkaian kemalangan, tetapi kemalangan yang dialaminya itu sebelumnya tidak diketahui. Dia baru mengetahuinya lama setelahnya, ketika keadaannya sudah serba terlambat. Keempat, alur penghukuman. Dalam alur ini, sang pelaku utama tidak dapat menarik rasa simpati para pembaca karena kejelekan-kejelekan yang dimilikinya. Meskipun demikian, sebenarnya tokoh itu memiliki sifat yang mengagumkan dalam beberapa hal. Cerita berakhir dengan kegagalan sang pelaku utama. Kelima, alur sinis. Seorang tokoh utama, tokoh inti yang jahat, memperoleh kekayaan pada akhir cerita, yang justru sepantasnya harus mendapat hukuman. Yang keenam, alur sentimental. Seorang tokoh utama yang tampan, yang cantik, dan sering lemah mengalami serangkaian kemalangan,
tetapi kemudian memperoleh kemenangan atau kejayaan pada akhir cerita. 7. Alur kekaguman. Tokoh utama yang kuat, gagah, dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya mengalami serangkaian mara bahaya, tetapi dapat melawan dan mengalahkannya pada akhir cerita. Respon para pembaca merupakan gabungan rasa hormat dan rasa kagum terhadap tokoh utama tersebut. 8. Alur kedewasaan. Seorang tokoh utama idaman yang tidak berpengalaman kemudian berkat peristiwa yang dialaminya berubah menjadi matang dan dewasa. 9. Alur perbaikan. Tokoh utama mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tokoh utama itu sendiri yang bertanggung jawab penuh atas kemalangan-kemalangan yang mengganggu perjalanan hidupnya. 10. Alur pengujian. Berbagai tindakan tokoh utama mengalami kegagalan satu demi satu. Tokoh utama kemudian meninggalkan obsesinya karena kegagalan-kegagalan itu. 11. Alur pendidikan. Terjadi perbaikan pandangan pada tokoh utama. Alur ini agak mirip dengan alur kedewasaan, tetapi dalam alur ini perubahan batiniah tidak memengaruhi perilaku aktual sang tokoh. 12. Alur penyingkapan rahasia. Pada mulanya, tokoh utama tidak mengetahui rahasia yang menyelimuti kehidupan dirinya. Namun, lama-kelamaan sang tokoh dapat menyingkapi rahasia pribadinya itu. 13. Alur perasaan sayang. Sikap dan keyakinan tokoh utama berubah, tetapi falsafah hidupnya tidak tergeser, tetap pada prinsip sebelumnya. Yang ke-14, alur kekecewaan. Sang tokoh utama kehilangan orientasi hidupnya dan akhirnya jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Oleh karena itu, pembaca hanya sebentar bersimpati kepadanya, selanjutnya diliputi kekecewaan. Alur-alur itu akan menjadi menarik kalau di dalamnya terdapat konflik. Jenisnya mungkin berupa konflik fisik, batin, sosial, ataupun budaya. Dengan konflik itulah sebuah cerita melahirkan rangkaian peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa itu pula yang menyebabkan seseorang penasaran akan kelanjutan sebuah cerita. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan antara orang dan orang lainnya. Wujudnya dapat berupa pertentangan sikap, keyakinan, ataupun fisik. Konflik juga bisa berwujud pertentangan manusia dengan dirinya sendiri, dengan budaya, ataupun dengan alam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ini, di mana pembahasan mengenai cerita rakyat dan cerpen dapat memberikan pemahaman dan manfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu, kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.